Surah Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. Surah Al-Baqarah atau surah 2, surah Al-Baqarah atau surah 2 yaitu ayat 183 tentang kewajiban puasa. Atau di Quran standar itu halaman 28, halaman 28 surah Al-Baqarah ayat 183 atau halaman 28. Diawali ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sudah ketemu ya? Baik kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات.
الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Baik, terima kasih. Qurannya jangan ditutup dulu. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke 186 ya. Tadi yang terakhir dibaca wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin imamil mujahidin Sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para shaimat yang semoga senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, tadi kita membaca di antaranya surah Al-Baqarah ayat 186. Ya. Jadi kajian kita pagi ini hanya itu saja. Ya. Hanya ayat itu saja.
Wa idza sa'alaka, saya terjemahkan dulu. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu, kamunya maksudnya Rasulullah. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, anni, tentang diriku. Ya, tentang diriku itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, apabila nanti umatmu, ya hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, tentang aku, fa inni qarib, jawablah, katakan kepada mereka, jawablah atas pertanyaannya, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ya, sesungguhnya aku dekat. Jadi Allah itu tidak jauh dari kita. Allah itu dekat. Dekat. Ya, tidak jauh. Tapi kita nggak perlu berarti Allah ada di kanan kita atau di kiri kita, enggak ya. Karena Allah itu sifatnya gaib dan kita dilarang untuk membuat perumpamaan Allah seperti binatang atau seperti manusia atau seperti makhluk. Jadi kalau Allah itu dikatakan ia dekat dengan kita, bukan berarti Allah itu ya ada di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita, depan kita atau di belakang kita. Ya sudah, maknai aja bahwa Allah itu dekat. Dekat, tahu kan dekat? Tahu ya. Tapi bagaimana dekatnya untuk Allah itu bukan urusan kita. Ya. Begitu ya Pak ya? Jadi dekat kita paham, tapi bagaimana dekatnya Allah itu tidak perlu kita pikirkan. Sudah, ya kita maknai saja bahwa Allah itu tidak jauh dari kita. Allah itu dekat dengan kita. Lanjut. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku akan mengijabah. Apa mengijabah itu? Mengabulkan, mendengar, yang memperkenankan da'watad da'i, yaitu orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi Allah berjanji, Allah itu akan mengijabah, Allah akan mengabulkan, Allah akan mendengar doa permintaan orang-orang yang berdoa kepadanya. Falyastajibu li, kata Allah, maka perkenankanlah, responlah, jawablah permintaan aku. Allah minta apa kepada kita? Untuk beriman kepadanya. Allah minta apa kepada kita? Mentauhidkan, mengesahkan Allah. Ya, Allah minta apa kepada kita? Untuk menyembahnya. Nah itu permintaan Allah kita perkenankan. Permintaan Allah kita respon sebaik-baiknya. Kalau memang itu perintah, maka perintah itu kita berusaha untuk tunaikan, laksanakan. Kalau memang itu larangan, maka kita berusaha untuk menjauhkan larangan itu. Itu yang dimaksud dengan merespon ya Allah Subhanahu wa taala, menjawab apa yang diminta oleh Allah kepada kita. Kalau dimintanya untuk melakukan, melaksanakan, maka sedapat mungkin kita melaksanakan dan melakukan. Dan kalau memang di sana larangan, tentu kita berusaha untuk menjauhkan larangan tersebut. Itu yang dimaksud dengan merespon panggilan Allah. Kemudian wal yu'minu bi, hendaklah mereka orang-orang yang berdoa itu beriman kepadaku, kata Allah. Hendaklah mereka beriman kepada Allah. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka dengan itu mereka memperoleh bimbingan, arahan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kira-kira berbicara tentang apa, Pak? Ayat ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang berdoa kepada Allah. Ya, berbicara tentang doa orang-orang yang doanya, permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak ada 3 syarat. Yang pertama, memintanya, berdoanya hanya kepada Allah. Yang kedua, kita merespon ya ketika kita dipanggil oleh Allah. Dan yang ketiga, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 syarat ini agar doa dan permintaan kita diperkenankan olehnya. Jadi paham Pak ayat ini? Paham? Oke. Setelah paham, kita lanjutkan dengan ternyata ada adab-adab. Apa adab itu bahasa kita? Etika.
moral. Ya, bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada etikanya, ada moralnya, ada tata caranya. Ya. Dan ini tentu standar ya, ini standar. Nah, apa saja di antara etika, adab, tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan olehnya. Jadi ini tata caranya. Ya, ada adabnya. Apa di antaranya? Yang pertama, ya, yang pertama ketika kita meminta, ketika kita berdoa harus yuraghiba ilaihi fi kulli syai'. Ya, yuraghiba ilaihi fi kulli syai'. Innallaha ta'ala yuhibbu an yus'al wa yuraghiba ilaihi fi kulli syai'. Jadi syarat yang pertama, ketika kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah, itu harus ada rogiba. Rogiba itu menyukai, mencintai ya zat yang kita akan minta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perasaan saat kita meminta, memohon kepada Allah itu harus ada targib. Targib itu motivasi penuh dan punya semangat ya kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perasaan senang, ada perasaan sayang, ada perasaan cinta ya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti dijelaskan tadi di dalam ayat, yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ud'uni, mintalah kamu kepadaku, pasti aku akan mengijabah, mendengar ya doa-doa kalian. Di dalam sebuah hadis perihal berdoa itu harus ada perasaan targhib, perasaan termotivasi, semangat, cinta, senang. Ya, Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan bagian dari ibadah. Sekali lagi saya katakan, Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah, bahwa doa itu adalah merupakan bagian dari ibadah, seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Bapak sholat itu ibadah, Bapak puasa itu adalah ibadah, Bapak menunaikan haji atau umroh itu juga ibadah. Nah, ketika kita melakukan ibadah itu harus ada perasaan targhib. Apa itu targhib? Perasaan senang, cinta, suka. Jadi jangan melakukan ibadah tapi sambil apa? Cemberut, marah, kesel, enggak suka. Umpama dengan mengatakan, kayaknya baru kemarin puasa, ini udah puasa lagi. Kayaknya baru tadi sholat, ini udah datang lagi waktu sholat. Itu namanya perasaan orang yang tidak suka dengan ibadah itu. Nah, itu sesuatu yang dilarang. Nah, ketika kita beribadah, apapun yang Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikannya, maka kita meresponnya dengan perasaan targhib, ya, yaitu perasaan penuh dengan dorongan dan kecintaan terhadap apa yang kita akan sembah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama apa? Perasaan apa? Targhib. Apa itu targhib? Itu perasaan suka, cinta, senang dengan apa yang kita sembah. Alasannya tadi surah Al-Baqarah ayat 186 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Kira-kira Allah menerima enggak kita sholat tapi sambil cemberut, enggak suka dengan sholat, walaupun dia mengerjakan juga, cuman sambil dia perasaannya enggak suka dengan sholat, itu sholatnya menjadi sia-sia. Nah, ketika kita sholat, kita melakukannya dengan perasaan senang ya dengan sholat itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sholat bagiku merupakan qurratu a'yun. Ya, apa qurratu a'yun? Yaitu senang dipandang oleh mata. Jadi Rasul mengatakan bahwa sholat baginya itu adalah merupakan qurratu a'yun. Makanya beliau ketika punya masalah, ya, punya problem, itu beliau tidak pergi kemana-mana kecuali mengambil air wudhu, kemudian beliau ya, yaitu sholat 2 rakaat. Ya, jadi Rasulullah kalau punya masalah, beliau tidak pergi ke dukun, beliau tidak pergi ke paranormal, tapi beliau segera berwudu, bersuci, ya, menghilangkan hadas kecil. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat, memohon perlindungan, memohon arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang satu paham sudah Pak? Sudah. Jadi perasaan apa ketika kita berdoa? Targhib.
target. Ya, target itu termotivasi dan senang kita dengan doa itu. Yang kedua, ya, doa itu ya kita harus penuh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Jadi hati kita itu penuh dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi sebaliknya tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya, justru tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ayatnya yang tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, apabila hamba-hambaku kata Allah bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat. Jadi kita harus punya perasaan bahwa Allah itu tidak jauh dari kita. Ujibu da'watad da'i da'an, dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Makanya dilarang kita memohon kepada selain Allah. Syiriklah hukumnya. Ya, jadi orang yang meminta berdoa kepada selain Allah itu hukumnya jadi syirik, ya, menyekutukan Dia. Ya, jadi sebaliknya ketika kita berdoa harus penuh perasaan kita. Itu adalah dalam kondisi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ya orang-orang dulu itu di Bekasi, mohon maaf Pak Ari ya, di Ciketing itu kalau pada bulan-bulan tertentu itu pergi ke kuburan. Ya, lalu dia bernazar di kuburan, di atas kuburan, nanti kalau ya keinginanku terkabul, aku akan membawa kambing, aku akan sembelih di atas kuburan. Dulu begitu. Bapak mungkin kalau ke Sigajaya ke sana, ya setelah kelurahan itu ada Jalan City namanya, ada tukang buah di situ, ada banyak toko ruko, ada rumah makan, itu warung hijau namanya, itu sebelah kirinya itu ada gang, namanya Gang City. Itu di situ ada ya tempat orang kayak semacam meminta-minta begitu, nanti ada dukunnya di sana. Ya, itu biasanya dia bernazar, berjanji kalau keinginan dan harapannya terkabul, nanti biasanya dia membawa binatang untuk disembelih di situ. Ya, dagingnya dibagikan. Ya, tapi niatnya adalah niat karena dia bernazar kepada berhala. Alhamdulillah sekarang sudah agak hilang. Tapi dulu waktu saya datang tahun 90 itu sangat luar biasa. Ada sapi, ada kerbau itu disembelih di situ, dagingnya dibagikan kepada tetangga saya. Dulu tidak semarak seperti sekarang pengajiannya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak pendatang yang tinggal di perumahan, di kompleks, yang pengajiannya semarak, akhirnya terusir sudah. Ya. Jadi orang-orang yang punya kepercayaan kepada ruh-ruh nenek moyang, berhala dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah hilang. Ya, sudah hilang. Alhamdulillah karena Bapak banyak pada datang ke sini, pengajian menjadi semarak. Ya, begitu. Ya, jadi sedikit-sedikit menjadi terkikislah orang-orang yang punya pemahaman animisme dan dinamisme. Jadi itu termasuk syirik hukumnya, yaitu bernazar kepada selain Allah. Jadi bernazar itu harus kepada Allah. Nazar, tahu kan nazar? Nazar itu artinya berjanji kepada Allah. Kalau permintaannya, permohonannya dikabulkan, biasanya dia akan melakukan sesuatu. Entah mau puasa, ya sekian hari, entah baca Quran menamatkan sekian juz, ya, apakah dia mau berinfak, bersedekah, ya, atau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah makanya karena nazar itu adalah ibadah, maka tidak boleh bernazar kecuali hanyalah kepada Allah. Karena nazar merupakan bagian dari ibadah. Jadi yang kedua, ya, bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ada perasaan mentauhidkan, mengesahkan Allah baik dari sisi rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Rububiyah itu apa? Meyakini bahwa seluruh alam jagat raya ini termasuk diri kita diciptakan, dijaga, dipelihara, dihidupkan dan nanti dimatikan olehnya. Itu namanya tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, maksudnya adalah tauhid uluhiyah ini, ya, tauhid uluhiyah ini adalah kita menyembah hanyalah kepada Allah. Ya, tidak boleh menyembah kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, yang ketiga tauhid asma wa sifat, ya. Tauhid asma wa sifat yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama indah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Ya, yang kita dipersilakan untuk berdoa meminta kepadanya. Berikutnya, ketika kita beribadah itu harus ikhlas. Niatkan ibadah itu hanya karena Allah. Ya, niatkan ketika kita beribadah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya, tidaklah mereka diperintahkan, maksudnya kita manusia, tidaklah manusia diperintahkan kecuali mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama dan sesembahan hanyalah miliknya. Ya, dan kita diperintahkan untuk sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang qayyimah, itulah agama yang tegak lurus. Ya, itulah agama yang tegak lurus. Ya, yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Baik, berikutnya Bapak nanti tinggal ingat-ingat aja tadi apa saja adab-adab berdoa. Kemudian berikutnya, sangat baik kalau berdoa itu diawali dengan menyebut Asmaul Husna, yaitu nama-nama indah. Berapa nama-nama indah yang disebutkan di dalam Quran? Yang kita tahu ada 99. Kata Rasulullah, Allah memiliki 100 nama, kurang dari 1. Allah memiliki nama-nama indah sebanyak 100 kurang 1. Dan siapa orang yang menghafalnya, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam al-jannah, ya, dimasukkan ke dalam surga. Biasanya di Quran itu, ya, di covernya itu bagian dalam ada Asmaul Husna. Silakan dibaca. Ya, Allah As-Somad, Al-Aziz, Al-Ghafar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mutakabbir dan lain sebagainya. Ya, itu adalah Asmaul Husna, nama-nama indah yang dimiliki olehnya. Dan kita disunahkan ketika kita berdoa, yaitu membaca Asmaul Husna. Atau supaya Bapak mudah, silakan yaitu buka surah 59. Silakan atau dicatat saja. Surah 59 3 ayat yang terakhir. Surah 59. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Terdapat dalam surah apa? Yaitu surah Al-Hasyr. Al-Hasyr itu adalah surah 59, itu 3 ayat yang terakhir. Saya ulangi lagi, surah berapa tadi? Kita membacanya ketika berdoa. Sebelum berdoa baca surah Al-Hasyr, surah 59, yaitu 3 ayat yang terakhir. Ayat 10, 11 dan 12. Yang bunyinya tadi sudah saya baca. Paham itu? Baik, kalau sudah paham. Berikutnya ketika kita berdoa, ya, selain tadi kita membaca Asmaul Husna, ya, yaitu kita puji dulu Allah. Kita diperintahkan untuk memuji Allah, minimal membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Ya, minimal tadi membaca alhamdulillah, atau kalau mau dipanjangin boleh alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Jadi sunnah kita ya berdoa itu kita membaca apa tadi? Puji-pujian, ya, puji-pujian kepada Allah, minimal mengucapkan hamdal. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti yang diceritakan oleh sahabat Fadalah
an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan idza dakhala rajulun fa shalla fa qala Allahumma ighfirli warhamni. Jadi ceritanya diceritakan oleh sahabat Fadalah. Oleh siapa namanya? Fadalah. Fadalah bercerita, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di masjid sedang duduk, kemudian datanglah sahabat, ya, lalu dia berdoa. Tidak disebutkan namanya. Jadi ketika Nabi ada di masjid, lalu ada sahabat yang masuk ke dalam masjid, lalu dia berdoa. Bagaimana doanya? Dia doanya mengatakan ini, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku dan kasih sayangilah aku. Nah, kita lihat, perhatikan doa sahabat ini. Jadi sahabat ini berdoa tidak mengawalinya dengan apa? Dengan puji-pujian, ya, apalagi menyebut Asmaul Husna. Tapi dia langsung kepada intinya, minta, ya Allah, Allahumma ighfirli, ya Allah, ighfirli, ampuni aku, warhamni, dan kasih sayangilah aku. Jadi sahabat ini berdoa tidak pakai puji-pujian, tidak membaca Asmaul Husna, tapi dia langsung kepada inti permintaannya, yaitu Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku dan juga berikan kasih sayang kepada. Lalu kata Nabi, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilta ayyuhal musalli. Ya, idza shallaita faq'adta fahmadillah ya bima huwa ahlu wa shalli alayya tsumma qum. Jadi kata Rasulullah, wahai sahabat, kok kamu berdoanya buru-buru? Ya, kamu berdoanya buru-buru. Ya, begitu kata Rasulullah. Ajil ta ayyuhal musalli, wahai sahabat, wahai orang yang berdoa, kok kenapa kamu berdoanya buru-buru? Maka kata Nabi, idza shallaita faq'adta. Apabila kamu mau berdoa, maka kamu duduk dulu. Fahmadillah, ya, kemudian kamu mengucapkan hamdalah, mengucapkan puji-pujian, ya, kepada si pemiliknya. Siapa pemilik pujian? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shalli alayya, kemudian kamu bersolawatlah kepadaku, summa tunggu, kemudian mintalah kepada Allah. Nah, ini yang dijadikan sebagai adab berdoa. Ya, apa di antaranya adab berdoa? Pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah, dan yang kedua bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kita diperintahkan untuk berdoa. Ya, kalau duduk ini tambahan saja, ya. Artinya boleh sambil berdiri pun. Ya, boleh sambil berdiri. Cuman ini tadi baiknya. Jadi sahabat ini ketika berdoa, jadi jangan buru-buru, kamu duduk dulu. Kemudian setelah itu katanya apa? Memuji Allah dan bersolawat kepada berapa tuh Pak? Ingat-ingat aja ya, ingat-ingat adab doa. Kemudian, ya, kemudian ketika berdoa sunnahnya itu, ya, adabnya diantaranya adalah menghadap ke arah kiblat. Ya, itu menghadap ke arah kiblat. Dalam sebuah hadis, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Lamma kana yaumu badrin nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin. Nah, ini cerita, kisah ini yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau, lamma kana yaumu badrin nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikina wa hum alf wa ashabuhu salasu mi'atin wa tis'a asyara rajulan. Fa istaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbi. Ya. Jadi ceritanya begini. Siapa tadi yang menceritakan hadis ini? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ketika perang Badar. Tahu perang Badar? Itu perang yang terjadi, ya, tahun kedua Hijriah, dan perang itu, ya, antara kaum muslimin, Rasulullah pimpinannya, ya, dengan orang kafir yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Bapak tahu nanti akhirnya Abu Sufyan itu menjadi mertua Rasulullah. Ya, anaknya namanya Ummu Habibah, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi waktu itu dia sedang jadi orang kafir yang sangat gigih, ya, melawan Rasulullah SAW. Ya, siapa pimpinan kafir perang Badar itu? Abu Sufyan. Kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Berapa banyaknya orang musyrik? Ya, wahum alfun
Mereka sebanyak 1.000 orang. Jadi orang-orang kafir Quraisy sebanyak 1.000 orang. Sementara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu 300 ya wa tis'ah asyara rajul. Itu hanya sebanyak 300 tis'ah. Tis'ah itu berapa tis'ah? Sabatun sama atau tis'ah 9. Jadi 19. Jadi ada 319 orang saja. Jadi Rasulullah hanya berapa bersama sahabat? 319 orang, sementara kaum kafir ada 1.000 orang. Jadi berapa berbanding berapa? Berapa perbandingannya? 3 berbanding 1. Iya, 3 berbanding 1 ya. Karena 300 melawan 1.000 orang. Jadi kurang lebih kaum muslimin hanya 1, berarti orang kafirnya 3. Seperti apa? Dan tambahan lagi, ya, para sahabat itu tidak dipersiapkan untuk perang, karena waktu itu hanya melakukan investigasi, melakukan pemantauan apakah ada harta-harta mereka yang dibawa oleh para pedagang kafir Quraisy ketika mereka berdagang ke negeri Syam, ya, atau seperti apa? Apakah ada yang dibawa? Kalau ada yang dibawa mau diambil maksudnya. Karena memang peperangan itu terjadi baru saja mereka tinggalkan Mekah, ya, pergi ke Madinah. Dan memang orang-orang Mekah ya kebiasaannya berdagang seperti diceritakan dalam surah Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi orang-orang Mekah itu para saudagar. Nah, diintiplah oleh para sahabat kaum muslimin Madinah apakah ada harta-harta mereka yang dibawa oleh para pedagang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan peperangan. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan peperangan, sementara para sahabat awalnya tidak mau berperang, hanya ingin melihat apakah ada harta mereka yang dibawa oleh para pedagang itu kafir Quraisy. Tapi Allah inginnya mereka berperang. Berarti tidak ada persiapan. Persiapannya sangat minim. Sementara melawan ya tentara kafir Quraisy yang waktu itu memang siap berperang. Ya, kita bayangkan coba. Nah, akhirnya diceritakan oleh Sayyidina Umar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Nah, inilah yang menjadi acuan kita berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, kemudian ia mengangkat kedua tangannya. Jadi begitu, Pak. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtifu rabbah. Beliau memanggil-manggil nama Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Begitu. Tadi Asmaul Husna. Jadi berdoa Rasulullah SAW memanggil-manggil Allah, lalu ia mengatakan begini. Ini doanya sangat bagus. Allahumma jizli ma wa'adtan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ya berikanlah kemenangan kepadaku sesuai dengan janji yang telah Engkau sampaikan kepadaku. Karena janji Allah, Allah akan selalu membela ya nabi, membela rasulnya atau membela orang-orang yang beriman. Jadi doanya, ya Allah, ya tolonglah aku sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Allahumma ati wa'adtani. Ya Allah, berikanlah, datangkanlah janji-janjimu kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli Islam la tu'ban fil ard. Ya Allah, kalau seandainya ya kaum muslimin hari ini tidak dimenangkan oleh-Mu ya Allah, maka Engkau untuk selamanya tidak lagi ada orang yang menyembah-Mu. Jadi doanya doa apa itu, Pak? Coba perhatikan, ya Allah, kalau Engkau tidak menangkan aku sebagaimana Engkau janjikan kepadaku, ya, dan kaum muslimin kalah, tidak lagi ada orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya doa apa namanya? Ancaman. Kata Bapak, doa ancaman. Saya tidak menyebut ancaman, tapi kira-kira lebih mendesak. Doanya doa terakhir begitu seolah-olah. Doa apa namanya? Doa pamungkas. Iya kan? Doa pamungkas. Karena kalau Allah kalahkan atau mereka kalah, kaum muslimin tidak lagi ada orang di muka bumi ini untuk selanjutnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga hidup kita menyembah berhala ya, karena ya tidak ada dakwah Rasulullahnya meninggal ya. Maka Rasulullah doanya ya Allah, ya berikanlah pertolongan kepadaku sesuai dengan janjimu. Ya Allah, berikanlah ya kemenangan ini sesuai dengan janjimu. Ya Allah, kalau seandainya ya Kau binasakan ya umat Islam ini,
maka untuk selamanya tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Famazala yatifu bi rabbih ma dan yadayhi mustaqbilal qiblah hatta saqata ridaahu an mankibaihi. Rasulullah terus berdoa kepada Allah Subhanahu. Jadi tidak diceritakan semua doanya, permintaannya, sambil ia menengadahkan dua tangannya menghadap kiblat hingga ininya nih, apa nih? Serbannya terjatuh dari pundaknya. Ya, tadinya Rasulullah mungkin begini, ya kemudian sampai begitu semangatnya doa Rasulullah agar dikabulkan oleh Allah sampai ini ridahnya, ya apa namanya serbannya sampai terjatuh. Kemudian sahabat Abu Bakar ya Rasulullah, cukup, ya karena ternyata musuh kalah, ya musuhnya kalah. Mungkin bisa jadi perangnya nggak lama, mungkin hanya 1 jam mungkin, ya hanya 1 jam, ya orang-orang kafir bergelimpangan jatuh kalah. Ya, kemudian Abu Bakar sudah ya Rasulullah doanya cukup karena orang-orang kafirnya sudah kalah. Nah itu kisah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya perihal Rasulullah berdoa agar Allah memenangkan tentara kaum muslimin di awal perang. Namanya perang apa tadi? Perang Badar. Nah di sini ya, jadi menghadap kiblat menjadi sunnah adab kita berdoa. Lanjut. Kemudian raf'ul yadaini, yaitu mengangkat kedua tangan. Yang benar mengangkat tangan tuh begini. Artinya ini apanya? Perut telapak ini harus di atas, ya menghadap ke langit. Bawahnya ini jadi di bawah ininya, ya. Jadi begitu menghadap. Nah ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW perihal berdoa mengangkat kedua tangan begini. Ya, dari Salman Al Farisi. Ya, semoga Allah meridainya. Ia bernarasi, ia cerita. Kalau Rasulullah SAW bersabdalah Rasulullah, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sahih, ya hadis ini sahih, ya yaitu sahih Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa maksudnya? Rasulullah mengatakan sesungguhnya Tuhanmu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci, ya Allah yang maha tinggi, pemalu. Huyayyun, Allah itu pemalu. Karimun, ya yaitu maha mulia. Yastahyi min abdihi, dia malu terhadap hambanya apabila hambanya berdoa mengangkat kedua tangannya, kemudian hamba itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nonsen, kosong. Itu Allah maha. Karena diceritakan di sini oleh Rasulullah bahwa Tuhanmu yang maha suci dan maha agung itu dia pemalu dan maha mulia, dan dia malu kepada hambanya, ya kepada orang yang apabila berdoa mengangkat kedua tangannya tapi kembali tangannya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini yang menjelaskan kepada kita di antara adab berdoa itu adalah raf'ul yadaini. Apa raf'ul yadaini tadi? Mengangkat kedua tangan. Sebelah mana yang kita angkat? Jadi yang perutnya ini, telapak kitanya yang menghadapnya ke atas. Dan apalagi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholatnya sholat istisqa, doanya sampai tangannya tinggi. Tapi kalau sholat doa yang lain tangannya enggak terlalu tinggi. Jadi cukup begini. Karena ada juga jamaah yang saking semangatnya atau dapat ilmunya mungkin separuh. Kalau berdoa selalu gini, enggak ya. Jadi doa itu ada adabnya juga. Kecuali Rasulullah ketika sholat apa? Istisqa, sholat minta hujan, memang doanya begini sampai mohon maaf ketiaknya terlihat. Tapi untuk doa-doa yang lain hanya diangkat saja. Ya tangannya diangkat. Jadi tidak sampai begini tapi diangkat atau segini. Paham maksudnya? Oke. Lanjut. Mengangkat kedua tangan. Kemudian ya, yang tidak kalah penting yaitu al-yaqinu billahi ta'ala bil ijabah wa huduril qalbi. Jadi berdoa itu salah satu adabnya adalah harus yakin kepada Allah bahwa doanya diijabah dan menghadirkan hati. Doa diijabah paham ya, tapi maksud menghadirkan hati itu apa? Maksudnya apa? Jadi jangan lalai. Ada orang berdoa ya cuman sepintas saja dia.
ya, seolah-olah menggugurkan apa itu, atau hanya kebiasaan tadi. Tapi kalau doa itu harus serius, dia yakin bahwa doanya, permintaannya dikabulkan dan dengan hati yang penuh harapan. Begitu. Harus dengan hati yang penuh harapan. Kita harus kembali lagi tadi bagaimana doa Rasulullah. Rasulullah berdoa ketika terjadi perang apa tadi? Perang Badar. Begitu. Jadi dengan hati yang penuh dengan kekhusyuan. Mana hadisnya? Nah, ini hadis tentang berdoa itu harus yakin bahwa doanya dikabulkan dan menghadirkan hati. Ini berdasarkan hadis Rasulullah. Begini bunyinya. Ud'ullaha, kata Rasulullah, berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, ketika berdoa kamu harus yakin bahwa doamu dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah oleh kalian wahai kaum muslimin, wahai jamaah An-Nur, sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa orang-orang yang hatinya lalai. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendengar, mengabulkan orang-orang yang ketika berdoa hatinya lalai. Apa maksudnya hatinya lalai tadi? Ketika berdoa tidak serius. Ketika berdoa tidak serius. Rabbana atina. Ya kayak orang mau tidur ya. Rabbana atina. Tidak. Jadi doa itu harus serius. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi jangan berdoa yang minta aja kok kagak serius, bagaimana yang mengasihnya, ya kan? Jadi kalau kita minta, memohon ya kepada Allah, doanya itu mintanya harus dengan serius. Apa maksudnya serius? Yakin doanya akan dikabulkan dan dengan hati yang penuh dengan harapan. Ya, jadi jangan berdoa kayak orang mau enggak. Tahu Pak Ari mau enggak? Enggak serius. Ya enggak serius. Tinggalkan itu perilaku semacam itu. Oke, lanjut. Berikutnya berdoa itu ya yaitu untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Kemudian dia harus merengek dan adamul istijab bil ijabah. Apa maksudnya? Jadi berdoa itu ya yaitu pertama untuk kebaikan dunia dan akhirat. Artinya untuk kebaikan keluarga kita itu boleh, kebaikan ekonomi kita boleh, kebaikan anak kita boleh, kesuksesan usaha bisnis kita boleh, dan begitu pula urusan akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka, ya, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maksudnya tidak boleh berdoa untuk menyakiti orang. Ngerti maksudnya? Ya Allah, binasakan si fulan karena dia telah menyakiti aku. Jadi walaupun orang sudah menyakiti kita, dilarang kita berdoa agar Allah membinasakan orang. Itu haram, nggak boleh. Atau ya Allah, semoga putus kekerabatan saya dengan dia, karena dia kalaulah saya baik pun dia tidak pernah berbuat baik kepada saya. Itu tidak boleh. Jadi doa itu yaitu kebaikan dunia dan akhirat kita. Tidak boleh doa itu untuk kebinasaan orang atau untuk memutuskan hubungan silaturahmi. Kemudian wa ilhah fid dunya fid du'a, yaitu merengek ketika berdoa. Seperti tadi contohnya baginda Rasulullah SAW, wa adamul istijab, dan tidak boleh buru-buru. Nah inilah yang nanti ditanya oleh sahabat. Ya. Nah Rasulullah SAW mengatakan yustajabu lil abdi ma lam yada bil ismi au qati'atir rahmi. Bahwa doa selalu dikabulkan oleh Allah selama doa itu tidak terkandung dosa atau memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Jadi doa itu untuk kebaikan kita, dunia kita, keluarga kita, ekonomi kita, dan juga akhirat kita. Jangan berdoa untuk apa? Yang penuh dengan dosa atau memutuskan hubungan kekerabat. Wa ma lam yastajil, dan tidak minta buru-buru ketika berdoa. Nah inilah yang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mal istijal, apa yang dimaksud dengan orang berdoa buru-buru? Kata Nabi, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam yustajab li. Ya,
Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan doa terburu-buru, orang mengatakan sungguh aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa, tapi doaku tidak didengar, tidak dijawab oleh Allah. Jadi artinya itu haram. Tidak boleh kita ngomong apa? Ya Tuhan, saya sudah berdoa kok, doa saya enggak dikabulkan. Atau kita ngomong kepada orang, saya doa udah banyak, ya, cuman enggak dikabul-kabulkan, begitu. Itu enggak boleh. Itu namanya orang yang berdoanya istijab, minta buru-buru. Kan doa itu cara Allah mengabulkan itu bisa bermacam-macam caranya. Pertama, sesuai dengan apa yang kita minta. Tentu ini ideal ya. Yang kedua, kadang-kala Allah alihkan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Kita tidak tahu. Atau Allah tahan untuk kebaikan akhirat kita, atau Allah tahan nanti ketika betul-betul dibutuhkan, itu nanti Allah kabulkan doa itu. Makanya ini juga hadis ya, kata Rasulullah, kalau kita berdoa sangat bagus kalau doa itu justru pada saat kita rokho. Rokho itu dalam keadaan rehat, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita banyak uang, dalam keadaan kita tidak punya masalah. Nah nanti justru ya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa-doa kita di saat kita kepepet, di saat kita sedang punya masalah. Jangan dibalik. Ya, ketika dalam keadaan segar bugar ya, dalam keadaan sehat walafiat tidak ada masalah, kayaknya doa aja hampir tidak berdoa. Ya, karena seolah-olah waktunya itu bukan di masjid, waktunya di mana-mana, di mall, di mana. Begitu kalau banyak duit ya. Bukan kepada bapaknya maksud saya, ya, bapak hanya menyaksikan. Tapi kalau lagi punya masalah, biasanya di masjidnya lama. Malah siang hari yang mestinya pada kerja pun jam 9 ada di mana? Di masjid. Sehingga ditanya sama Ustaz Butis, ya, ngapain kok jam 9 ada di masjid? Ya, kata dia lagi punya masalah, banyak hutang, dia bilang. Banyak kok. Walaupun begitu Allah tetap ya mendengar doa kita. Tapi yang terbaik doa itu tadi di saat kita apa? Rokho. Dalam keadaan kita segar, bugar, sehat, walafiat, banyak duit, tidak punya masalah, doa sebaik mungkin. Jadi jangan dibalik. Ya, ketika punya masalah barulah ya buru-buru. Yang tadinya nggak pernah ke masjid pun biasanya kalau sudah punya masalah ya ngedeketin masjid, ngedeketin ustaz. Jadi jangan sampai. Ya, ulangi lagi tadi. Jadi berdoa itu untuk kebaikan dunia dan akhirat, tidak boleh berisi dosa dan memutuskan hubungan silaturahmi. Kemudian ketika berdoa harus merengek kepada Allah, dan doa itu tidak minta buru-buru. Apa yang maksud dengan doa berburu, minta buru-buru? Maksudnya dia ngomong, dia katakan saya sudah banyak berdoa tapi doanya belum tidak boleh, karena itu adalah doa merupakan ibadah. Sedangkan ibadah tentu tidak boleh kita menyebut-nyebut, ya. Kemudian di dalam berdoa ini, di dalam berdoa ini harus jazmufi. Apa artinya jazmufi? Artinya ketika berdoa itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, jadi jangan kita mengatakan jika engkau mau ya Allah. Contoh begini, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. La yaqulanna ahadukum. Jangan sekali-kali di antara kalian berdoa dengan mengatakan begini. Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya, kasih sayangilah aku jika engkau mau. Jadi enggak boleh kita berdoa itu semacam itu. Ya, semacam itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tentu sesuai dengan keinginan Allah. Dan Allah menahan yang tidak mengabulkan doa juga sesuai dengan keinginan Allah. Jadi Allah yang Maha tahu. Maka kita sebagai hamba itu punya kewajiban hanyalah semangat di dalam berdoa. Jadi jangan mengatakan jika engkau mau ya Tuhan, kabulkan saya. Jadi enggak boleh ya berdoa dengan kata-kata yang semacam ini. Kemudian doa ini mengucapkannya 3 kali, itu sangat bagus. Jadi kalau kita berdoa itu kita ulang. Lebih-lebih adalah doa untuk masuk ke surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Itu bagus memintanya berapa kali? 3 kali. Contoh, ini sangat bagus doa ini. Ya, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya, bukan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Coba perhatikan. Dan
doa itu begini. Ada salah seorang sahabat ngomong kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa berdoa sepanjang engkau yang kau baca ya Rasulullah." Jadi doanya nggak bisa panjang, doanya dia pendek. Sementara Rasulullah kalau doa kan banyak. Ya, Bapak tinggal lihat aja di Google bagaimana doa Rasulullah ketika ini, bagaimana doa Rasulullah ketika ini, dan lain sebagainya. Hampir seluruh kejadian yang ada di alam ini itu ada doanya. Ketika ada angin, ada doanya. Ketika ada hujan, ada doanya, dan lain sebagainya. Nah ini sahabat mengungkapkan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa berdoa sepanjang engkau berdoa. Seperti engkau berdoa ya Rasulullah, doamu begitu panjang." Terus kata Rasul, "Kamu doanya seperti apa?" Dia bilang, "Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wa nar." Boleh pakai domir nahnu, boleh pakai domir ana. Umpamanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Itu domirnya nahnu, menggunakan kata kami. Boleh juga kata aku. Ya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wa nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan surgamu, dan aku memohon marahmu dan nerakamu. Nah, ya Rasulullah, saya nggak bisa doa panjang seperti yang biasa engkau lakukan. Doa saya pendek, ya seperti semacam itu. Kata Rasulullah, doaku sepanjang itu pun sebenarnya intinya. Jadi kata Nabi apa katanya? Aku berdoa sepanjang itu intinya adalah seperti yang kamu minta tadi. Intinya apa tadi? Minta keridhaan Allah, minta surganya, minta jangan sampai Allah marah kepada kita, dan minta agar Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka. Makanya saya menyarankan ya doa itu kita bacanya 3 kali, terutama doa minta surga dan minta neraka sesuai dengan hadis ini. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa orang yang berdoa minta surga 3 kali, maka surganya ngomong, "Ya Allah, ya masukkanlah orang ini ke surga." Siapa orang yang memohon perlindungan Allah dari siksa api neraka 3 kali, maka nerakanya pun ngomong, "Ya Allah, jauhkan orang ini dari siksa api neraka." Jadi maka dari itu tadi doa itu sunahnya berapa kali kita membacanya? 3 kali. Yang terakhir, ya hampir selesai waktu kita. Yang terakhir adalah itobatul makan wal malbas. Apa itu maksudnya? Yaitu harus baik dalam hal makan dan berpakaian. Maksudnya baik itu tidak boleh kita memakan, minum, berkendaraan, berpakaian dari hal-hal yang haram. Ulangi lagi. Jadi yang terakhir adalah itobatul makan wal malbas, yaitu harus baik, harus suci makanan yang kita makan dan pakaian yang kita pakai. Ini ada sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, "Ayuhan nas," kata Nabi, "wahai saudara-saudara, wahai manusia." Ini Rasul menyebut ya, ayuhan nas, wahai saudara-saudara, wahai manusia. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu suci, Allah itu baik, Allah itu bersih, dan Ia tidak menerima kecuali yang suci dan bersih-bersih saja. Lanjut. Lalu apa kata Nabi? Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah hanyalah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang Ia perintahkan juga kepada Nabi dan Rasul. Jadi Allah memerintahkan kepada kita sebagaimana Allah juga perintahkan kepada siapa? Nabi dan Rasul. Lanjut. Ya, faqala. Lalu Nabi mengatakan, "Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Inni bima ta'maluna alim." Ini ayat Quran. Lalu Rasul menyitir salah satu ayat Quran yang bunyinya, "Wahai para nabi dan rasul, makan dan minumlah kalian yang baik-baik dan berbuatlah amal soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui amalan-amalan yang kalian lakukan." Jadi pada ayat ini Allah memerintahkan kepada nabi dan rasul untuk apa? Makan, minum, melakukan amalan yang baik, yang baik. Kita juga diperintahkan semacam itu, sama nggak? Persis perintahnya. Lanjut. Lalu Nabi membaca lagi ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah ya dari yang baik-baik apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian. Jadi kita diperintahkan makanan-makanan yang baik dan halal. Lanjut, kata Nabi, "Tsumma dzakara rajul yatilus safar ash'asha akbar."
yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi. Kata Nabi, lalu Nabi terus menceritakan. Kata beliau, ada seseorang ya yang perjalanannya sudah panjang, dia berjalan panjang, dia melakukan safar yang sudah panjang, ya. Kata Rasulullah sampai rambutnya berdebu dan acak-acakan. Jadi orang ini karena perjalanannya panjang, safarnya panjang, sampai rambutnya sudah berdebu dan acak-acak. Yamuddu yadayhi ila sam, lalu dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi ya Rabbi. Dia mengatakan wahai Tuhan, wahai Tuhan. Lalu Nabi mengatakan wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasahu haram, ya wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah, bagaimana orang itu memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram, ya, dia pun memasukkan gizi kepada dirinya sesuatu yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan sementara dia mengkonsumsi, memakai sesuatu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya. Jadi nggak bisa uang korupsi, ya, lalu dia infakkan ke masjid, harapannya supaya doa-doanya, permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita katakan pasti, ya, uang hasil korupsi itu tidak bisa mencuci, ya, yaitu uang sisa korupsinya. Jadi nggak bisa. Pak, ini saya korupsi 3 triliun, ya 1 triliunnya buat masjid apa nih? Masjid An-Nur, 1 triliunnya buat poro dan masakin anak yatim, 1 triliunnya saya nikmati. Itu tidak bisa, ya. Atau 1 triliun saya buat pergi haji 1 RT umpamanya, itu tidak bisa, ya. Jadi ibadah itu sangat berkait erat dengan pakaian yang kita makan, minuman yang kita minum, kendaraan yang kita pakai, ya, kita kendarai, kemudian apalagi, ya, makanan minuman yang juga kita makan dan minum. Allah tidak mengabulkan doa permintaan orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara adab-adab berdoa yang mudah-mudahan bisa kita pahami, kemudian kita amalkan ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.